kemudian bapaknya ambil pisau, terus kemudian buka kandangnya, pegang salah satu ayamnya. Sampai situ istrinya itu langsung menangkap pundaknya bapak itu. Pak, tunggu Pak. Dalam tradisi Jawa itu beberapa orang masih mempercayai dengan sebuah tradisi ya, atau tradisi atau budaya ya, mungkin saya kurang jelas gitu ya, yaitu ya sebagian masyarakat itu mempercayai dengan adanya sesuatu yang bernama pesugihan. Jadi pesugihan itu adalah sebuah cara bagi beberapa orang untuk meningkatkan atau menambah kekayaan duniawi, tapi dengan cara yang dengan cara yang tidak benar, yaitu memanfaatkan makhluk-makhluk, misalnya mungkin makhluk jin dan sebagainya, makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Jadi seperti perjanjian begitu. Jadi kisah ini diceritakan oleh seseorang yang sebut saja bernama Mas Harto. Nah, Mas Harto ini mempunyai seorang om, yaitu Pak Le itu ya, adiknya bapak, yang menjalani sebuah ritual pesugihan tersebut. Kisah ini tuh diceritakan oleh omnya Mas Harto kepada Mas Harto itu. Kisah ini terjadi sekitar tahun 80-an. Jadi kisahnya seperti ini. Omnya Mas Harto itu, sebut saja namanya Pak Parto, itu mempunyai istri dan keluarga seperti itu. Karena kehidupannya yang dirasa kurang ya secara duniawi ya, beliau ini bekerja sebagai seorang pegawai swasta lah di sebuah kecamatan. Nah, terus karena merasa hidupnya sudah mentok gitu loh, akhirnya suami istri itu mempunyai ide ingin mencari pesugihan itu. Dan akhirnya setelah bertanya ke sana kemari, mereka akhirnya dapatlah info bahwa bisa mencari pesugihan itu ke daerah Jawa Timur, tepatnya di sebuah gunung lah di Jawa Timur. Nah, kemudian akhirnya mereka berdua menuju ke tempat tersebut. Setelah bertanya kepada masyarakat, bertanya kepada penduduk setempat dengan bermodalkan alamat, akhirnya sampailah pada tempat yang dituju. Nah, setelah sampai di tempat yang dituju itu, jadi ternyata tempatnya itu adalah sebuah bukit. Kemudian sebelum memasuki area tersebut, beliau ini bertemu dulu dengan juru kuncinya. Setelah berbincang-bincang dengan juru kuncinya, bersepakatlah mereka itu bahwa syaratnya diantaranya adalah beli bunga berapa macam, kemudian beli kemenyan, kemudian beli ya macam-macam lah seperti itu ya, syarat-syarat sesaji lah seperti itu. Akhirnya setelah semua syarat terpenuhi, terus pas jam 12 malam mereka itu menuju ke sebuah tempat. Di situ suami istri tersebut
dimandikan kembang oleh sang juru kunci tersebut. Setelah habis dimandikan kembang, ritual seperti itu, akhirnya sampailah pada titik di mana itu intinya. Nah, setelah semua ritual pembukaan sudah selesai, akhirnya suami istri itu tanya lagi kepada juru kuncinya, Pak, terus apa lagi? Oke, ini ritual pertama sudah selesai, Bapak Ibu. Ini tinggal ritual yang terakhir ya. Nanti kalau sudah ritual yang terakhir ini Bapak Ibu jalankan, ya Bapak Ibu tuh akan tercapai segala keinginannya. Misalnya di sini kan Ibu Bapak akan menginginkan kekayaan yang melimpah. Ya, nanti semua yang Bapak Ibu inginkan bisa tercapai. Syaratnya mudah sekali, yaitu cukup ke belakang rumah. Jadi itu kayak padepokan gitu ya, terus bentuknya ya kayak rumah kecil gitu. Mari Pak Bu ke belakang ya. Akhirnya suami istri ngikutin kan, ngikutin juru kuncinya ke belakang. Terus kemudian ternyata tuh hanya tanah kosong aja, tidak ada apa-apa, cuma ada kalau di Jawa itu kurungan ayam gitu, kurungan ayam ya, ayam yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, terus di dalam tuh ada ayamnya. Terus setelah sampai di yang halaman belakang itu, juru kunci yang bilang kepada Bapak Ibu, Bu, Bapak silahkan kemari, ini syarat terakhir. Itu di dalam kurungan itu ada ayam. Itu setelah Bapak Ibu lihat, Bapak suami istri itu melihat ya, ternyata itu ayam jantan yang masih muda. Itu kalau di Jawa namanya jengger. Jadi 3 ayam muda lah gitu ya, 3 ayam muda. Oke, syaratnya apa Pak gitu. Terus kemudian ya sudah, Bapak ambil salah satu ayamnya, potong, udah itu aja gitu. Nah, terus oke, kalau itu syaratnya mah gampang gitu kan. Nah, terus kemudian bapaknya ambil pisau, terus kemudian buka kandangnya, pegang salah satu ayamnya. Sampai situ istrinya itu langsung menangkap pundaknya bapak itu. Pak, tunggu Pak gitu. Kenapa? Karena detik itu juga sang istri itu ingat bahwa di rumah beliau ini mempunyai 3 orang putra yang masih muda-muda, masih kecil-kecil. Jadi anaknya 3 dan 3-tiganya laki-laki. Nah, dari situlah sang ibu ini berpikir, wah, saya punya anak 3 laki-laki, sementara yang di dalam kurungan ayam itu ada 3 ayam muda dan itu 3-tiganya jantan. Dari situ langsung ditarik suaminya, dibisikin, Pak, jangan, kita punya anak 3 di rumah. Nah, dari situ bapaknya juga kaget. Oh iya ya, itu. Tapi juru kuncinya jauh. Nah, setelah itu akhirnya bapak itu menarik lagi pisaunya, melepaskan ayamnya lagi. Terus kemudian tidak jadi memotong ayam itu. Terus kembali bilang ke juru kuncinya, maaf Pak, kami tidak jadi. Loh, kenapa? Ya tidak jadi aja Pak, karena kayaknya saya kok merasa tidak enak hati seperti aja. Nah, akhirnya juru kuncinya juga mengatakan bahwa ya sudah, nggak apa-apa. Dan yang jelas suami istri itu tidak jadi melakukan ritual pesugihan tersebut. Kemudian pulang, bergegas pulang kembali ke rumah. Dan sampai rumah, alhamdulillah anak-anaknya yang 3 masih selamat semua. Dari kisah ini, hikmah yang bisa saya ambil, jadi kesimpulannya, kalau kita
pengen sukses, pengen memperoleh kekayaan yang besar, ya syaratnya hanya satu: bekerja keras dan berdoa tetap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak minta ke yang lain-lainnya. Jadi kisahnya seperti itu. Ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwa kita untuk sukses syaratnya kita harus bekerja keras. Ini kisah yang diceritakan ya oleh Mas Harto ke saya. Adapun kesimpulannya itu kembali lagi kepada semua sahabat-sahabat Kalam, karena semuanya itu masih misteri. Dan sebenarnya itu apa sih